Selamat, host terikat dengan sistem supermarket universal. Dapat menukar poin emosi negatif dengan berbagai hadiah. Sistem 100 poin. Adik Ai. Ya, saya adik Ai. Mereka tak bisa melihat sistemku. Hanya host yang bisa melihat panel sistem. Ada yang bisa saya bantu lagi? Kalau aku kumpulkan semua emosi negatif, bisa ditukar hadiah ya? Benar, host. Aku coba dulu. Gu Chengha. Dasar anak manis. Kamu minum obat apa hari ini? Berani melawanku. Sistem 200 poin. Yo Jin An. Sejak kau usir kami bertiga, hubungan kita sudah putus. Kalau tak segera pergi, tunggu saja hukumanku. Dasar perempuan tak tahu diri. Ayo lawan. Sistem 200 poin. Kau tunggu saja. Ini belum selesai. Baik, aku. Ibu, kamu terluka. Hati-hati. Baik. Kali ini akan kumaafkan nyawanya. Tapi kalau ganggu kami lagi, tunggu saja hukumanku. Satu poin kira-kira setara. Satu keping uang. Cek dulu harga beras. Semurah ini. 5 poin ini bisa ditukar dengan 1 karung beras. Sistem ini terlalu baik, aku tidak peduli lagi. Tukar dulu saja. Aku berhasil, 1 karung beras ini. Cukup untuk kita makan beberapa waktu. Aku masih punya banyak poin tersisa, nanti aku jadi orang kaya. Orang kaya. Kalian makan malam. Hanya makan ini. Ibu, makan dulu. Rasanya aneh, bisa dimakan? Ibu lupa? Ini kue sayur liar, enak. Sayur liar. Bukankah itu sayur liar? Anak-anak butuh gizi. Nutrisi penting. Mana bisa makan ini? Xiaoni, ini untukmu. Jangan makan. Ibu, masak untuk kalian. Gu Chengha. Makanan anak saja kau ambil, pantaskah kau jadi ibu? Sistem menerima 30 poin. Kakak Li, kenapa datang? Kalau aku tidak datang, mereka tidak punya makanan. Kue sayur liar ini, suamiku. Khusus untuk anak, bukan untukmu. Kakak Li sebenarnya tidak jahat. Hanya tidak tega lihat anak menderita, mulutnya tajam. Kalau Jabarani Amble, jangan anggap dia ibu. Kakak Li, kau salah paham, aku tidak mau makan sendiri. Aku lihat sendiri, masih mau beralasan? Ditegur malah tidak senang, siapa di desa yang tidak tahu? Kau diusir keluarga Yo, masih bantu mereka. Tidak peduli anak sendiri. Aku larang mereka makan kue itu, mau mereka makan ini. Sistem menerima 30 poin, dari mana dapat banyak beras? Itu pun beras baru. Sistem menerima 50 poin. Beras, sungguh beras, ibu hebat. Kita bisa makan nasi. Cepat bilang, dari mana dapat beras? 2 tahun ini bencana parah. Hampir tidak ada panen di desa. Setiap keluarga bisa makan saja sudah bagus. Mana ada beras baru, tapi sistem tidak boleh ketahuan. Harus cari alasan. Kakak, jangan tanya, tidak boleh bilang. Diberi orang. Kamu ini. Anggap saja aku dikabulkan oleh dewa. Hah? Mau bilang atau enggak? Jangan pakai dewa buat bohongin aku. Ini. Kamu ngapain sih? Kami diusir dari keluarga Yo, untung ada keluargamu yang menampung kami, kalau tidak, kami bertiga pasti sudah mati kelaparan. Karung beras ini sebagai balas budi untukmu dan kakakmu. Aduh, kita kan sekampung, sudah seharusnya saling membantu. Masa aku mau terima imbalan darimu? Oh, kamu nggak mau? Baiklah, aku kembalikan ke keluarga Yo. Dasar kepala batu, kamu masih ngerasa keluarga Yo belum cukup menyiksamu. Anak-anak yang baik, kok punya ibu yang bodoh.
Wangi banget. Ibu, kita masih punya daging di rumah? Tentu saja ibu dapatkan dari sistem, tapi ini rahasia ya. Ibu, ini daging babi ya? Tentu, nanti ibu masakin kamu daging setiap hari. Oke? Beneran? Iya, beneran. Tapi kita dapat uang dari mana buat beli daging? Dabao sudah besar, susah dibohongi. Dabao. Sekarang banyak hal yang belum kamu ngerti. Nanti kalau sudah besar, pasti akan mengerti. Maaf ya, istri Li, biar hidup lebih baik. Harus kumpulin lebih banyak poin dulu. Pergi sana. Sistem menerima 60 poin. Sistem menerima 70 poin. Sistem menerima 60 poin. Sistem menerima Apa? 70 poin. Wangi banget, Ayah. Kapan kita bisa makan daging? Dasar anak kecil, zaman sekarang. Ada makanan saja sudah syukur, ngapain mikirin yang enggak-enggak? Hah? Makan daging sekali aja sombong, nggak tahu nabung. Nanti pasti sengsara. Cepat makan. Sudah kuduga, bakal bikin orang curiga. Kita ngikutin orang gini, nggak baik deh. Rumahnya tiap hari ada makanan, sering masak daging, kamu nggak penasaran? Betul, aku pengen tahu dia dapat makanan dari mana, ayo. Sapeten, sapeten. Ayo, ayo. Penduduk desa menderita kelaparan, aku harus cepat menemukan sumber air. Menyelamatkan rakyat. Pandangan kabur. Wah, Bodhisattva, apakah aku bisa menipu mereka? Semuanya tergantung padamu. Menipu mereka? Apa maksudnya? Menghasilkan barang dari udara, Bodhisattva benar-benar muncul. Sayangnya, ini hanya bisa dilakukan sekali dalam 7 hari. Sistem menerima 50 poin. Sistem menerima 80 poin. Sistem menerima 120 poin. Pergi. Cepat. Aduh, dalam waktu singkat, keranjang sudah penuh. Barang-barang ini cukup untuk keluarga kami makan sebulan. Anggap saja aku memohon kepada Bodhisattva untuk mendapatkannya. Sawi yang besar sekali. Beras, ini beras. Bodhisattva muncul. Cepat, kembali ke desa kita dan beritahu semua orang. Wah, kamu tidak dengar adik perempuan bilang, ini hanya bisa dilakukan sekali seminggu. Hanya dengan sedikit barang ini. Mana cukup untuk dibagi ke seluruh desa? Ini, kakak ipar benar, di zaman seperti ini. Lebih baik urus diri sendiri dulu. Rahasiakan untuk kita. Jangan ada yang bocorkan. Jah. Di tahun-tahun kelaparan, rela berkorban untuk orang lain. Bersusah payah mengirim makanan untuk penduduk desa. Gadis itu adalah Bodhisattva hidup di dunia. Si kecil rakus. Baru beberapa hari, wajah sudah bulat. Ibu merawat dengan baik. Mulut kecil yang manis. Makanlah. Ibu, keluarga kita adalah yang paling makmur di desa. Tapi aku rasa, apakah ini terlalu boros? Makan dan minum enak tidak masalah, asalkan semua ini dimakan sampai habis,
itu tidak disebut boros. Lagi pula, kalian sekarang sedang dalam masa pertumbuhan. Makan dan minum sepuasnya, urusan makanan. Ibu akan mencari cara. Tapi aku lihat pandangan orang desa terhadap kita aneh. Aku takut. Adik perempuan, ada di rumah? Mereka tidak datang untuk merampaskan. Tidak apa-apa. Ibu akan melindungi kalian. Adik perempuan, sedang makan? Kalian ini, Adik perempuan, aku bawakan pisau, ini berguna untuk memotong kayu. Di saat-saat penting. Bisa juga mencegah pencuri. kasih pisau? Kenapa nggak bilang dari tadi? Nona, cangkul ini buat kamu, tanah di depan itu. Kalau butuh, pakai aja sesukamu. Nggak enak nih, terima aja. Aku nggak bisa ambil barang kalian. Dikasih ya pakai aja. Cepau. Mereka masih punya hati. Kalau gitu, aku nggak punya apa-apa buat menjamu kalian. Gimana kalau tinggal makan di sini aja? Sistem menerima 50 poin. Boleh, Tante Gu. Waduh, boleh apa boleh? Kamu nggak sungkan ya? Kayak belum pernah makan. Makanan di rumah kita mana bisa sebagus di rumah Tante Gu. Sistem menerima 60 poin. Niatnya kami hargai, makanannya nggak usah. Nggak apa-apa, kita kan sudah kenal dekat. Cuma nambah beberapa sumpit aja kok. Sistem menerima 200 poin. Om Juzi, besok bisa bantu aku. Makan gratis, upahnya hitung terpisah. Nggak masalah, aku kan belajar tukang kayu. Wah, repotin kalian banget. Nggak repot, lagi pula sedang musim paceklik. Nggak ada pekerjaan di ladang, kerjaan ini serahkan ke kami aja, oke? Nona, besok kami juga datang bantu. Kalau nggak ada apa-apa, kami duluan pulang. Loh, beneran nggak makan? Kalau gitu hati-hati di jalan. Dabao, cek daging di panci udah mateng belum? Sistem menerima 600 poin. Dia tuh si manis, tiap hari makan daging. Siapa suruh dulu cuma tahu judi? Kalau bukan karena kamu menghabiskan harta keluarga, mana mungkin kita pindah ke rumah tua di desa? Ini salah jinan apanya? Sejak menikahi Gu Qinghe si manis itu, keluarga Yo nggak pernah lancar. Anak durhaka ini, semua karena kamu yang memanjakannya. Jangan pikir aku nggak tahu. Mengusir Qinghe, itu ide kamu. Sekarang begini, kita bukan cuma jadi. Mereka tiap hari makan enak, kita makanannya nggak sebagus pakan babi. Aku kan cuma maksa dia pulang minta uang ke orang tuanya. Kamu marahin aku buat apa? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Aku kenal Gu Qinghe. Asal aku ngomong baik-baik, dia pasti nurut dan balik lagi dengan patuh. Kalau gitu paling bagus, setidaknya masih bisa makan daging. Makanan sudah datang. Cepat-cepat, aduh, masih ada? Ambil cepat. Kerjaan ini bagus, sehari bukan cuma dapat 2 kali makan, tapi juga dibayar. Iya, bagus sekali, di kuil sembahyang sekali seminggu. Pas banget bantu adik perempuan, bantu-bantu cari nafkah. Aku pengen banget ajak seluruh keluarga bantu. Ayo, makan semua, makan semua. Makan, makan. Gu Qinghe. Yojian ini berani datang lagi. Adik Gu menikah dengannya, nggak sedikit menderita. Katanya beberapa hari lalu, mau jual sini kecil buat tukar makanan. Si manis ini bukan buat tukar makanan, jelas-jelas buat judi. Keluarga Yo dulu, di kota juga orang kaya. Setelah dia menghabiskan harta, baru pindah balik ke rumah lama. Keluarga Yo punya anak durhaka begini. Sungguh malang keluarga ini. Makan. Ayo, makan-makan. Enak banget. Si manis ini, makan enak begini. Mending ngajak orang lain makan, nggak mau bantu keluarga. Sistem menerima 500 poin. Kamu mau apa? Qinghe. Aku tahu, sebelumnya aku salah. Tapi aku sudah bertobat, jadi orang baru, Kamu pulang sama aku, ya? Pura-pura tobat? Oke, pas banget buat kumpulin poin. Pulang buat apa?
pulang buat makan bubur. Ayah, kondisi di rumah kurang baik. Tapi kamu harus mikirin Dabao dan si Ni kecil. Mereka nggak punya ayah kan, Ni kecil? Ni kecil, iya kan, Ni kecil? Kamu nggak layak jadi ayah kami. Dabao, kamu. Nggak apa-apa, ada ibu di sini, dia nggak bakal sakiti kamu. Adik jangan takut, kami dukung kamu. Iya, kalau dia berani macam-macam, aku yang pertama nggak terima. Chenghi, aku salah. Waktu itu aku kesetanan, aku sakiti kamu dan Ni kecil, aku pantas mati. Tolong, maafin aku sekali ini ya. Nggak bisa. Asal kamu mau maafin aku, apapun yang kamu minta aku turuti. Sungguh. Adik, anjing gak bakal berhenti makan tai. Kamu jangan sampai maafin dia, ya. Yaitu, kamu lupa betapa kejamnya keluarga Yo memperlakukanmu dulu. Kamu masih percaya dia? Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, ya sudah. Bagaimana denganmu? Tampar dirimu sendiri 100 kali. Aku akan memaafkanmu. Apa? Seraides? Tidak mau. Ya sudah. Tidak mau 100 tamparan ya? Aku lakukan. Ayo makan, di depan banyak orang, sengaja mempermalukanku. Nanti akan kubalas dendam. Sistem menerima 400 poin. Masih menyimpan niat jahat. Sudah disepakati, ini kamu yang setuju sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Sistem menerima 200 poin. Dick, dia memperlakukanmu seperti itu, 100 tamparan. Terlalu murah untuknya. Benar, Di, orang seperti dia. Sialan, mana mungkin dia berubah. Ya, Ini, aku tahu batasnya, membuat kalian semua menertawakanku. Ayo makan. Kalian makan saja, jangan pedulikan dia. Makan. Makan. 14, 15. Sistem menerima 200 poin, 200 poin. Seraides. Dapat ratusan poin gratis, bajingan pengkhianat. Sudah selesai. Aku menepati janji akan memaafkanmu. Benarkah? Jangan mendekat. Aku sudah memaafkanmu. Mulai sekarang, kita selesai, tidak ada hubungan lagi. Kamu mempermainkanku. Sistem menerima 1000 poin. Kapan aku mempermainkanmu? Warga sekalian, sudah mendengar semuanya. Kamu sendiri yang minta maaf. Mau menampar 100 kali? Ya. Aku memaafkanmu, ada masalah apa? Benar, tidak ada masalah. Tetap harus pulang bersamaku. Eyo. Lepaskan aku. Kenapa aku harus pulang bersamamu? Aku di sini. Tinggal enak-enakan, ngapain aku harus ikut kamu balik ke keluarga Yo? Buat sengsara? Ngapain? Karena kamu istriku. Hidup mati kamu tetap orang Yo. Mati pun jadi hantu keluarga Yo. Suruh aku ikut kamu pulang? Mimpi kali. Kamu. Jual anak sendiri aja berani. Dasar. Muka tebal minta orang pulang. Hih. Bangsat. Cepat minggat. Minggit. Kalian. Aku bisa pergi, tapi hari ini aku minta cerai. Semua beras dan uang ini harus dibagi 2. Ternyata cuma ngincar harta. Dengar ya. Harta? Banyak. Tapi lebih baik ku beri anjing. Daripada kasih separuh pun ke keluarga Yo. Gu Chingha. Kamu tega banget sih? Keluarga Yo yang kejam duluan, jangan salahkan aku. Gu Qinghe, jangan lupa. Kamu masih menantu keluarga Yo. Selama aku gak mentalak, aku... Kamu gak mentalak. Hari ini aku yang mentalak. Mulai sekarang. Aku dan Yo Jin-an, juga keluarga Yo. Putus total. Warga yang hadir semuanya saksinya. Wahahaha. Lucu banget. Nggak cuma di negara Chu. Dari dulu cuma ada aturan mentalak istri. Nggak ada contohnya istri mentalak suami. Gak ada contoh? Baik.
Hari ini aku yang bikin contoh. Berani. Berhenti. Dia juga transmigrasi? Kamu siapa lagi? Ini urusan keluargaku. Siapapun tak berhak ikut campur. Pergi. Pergi ya pergi, guling-guling pergi. Aduh. Nona, kamu baik-baik saja? Kamu nggak kenal aku? Jangan-jangan waktu itu dia tahu aku lihat. Masih pura-pura. Memang, ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan Nona. Ternyata benar kau. Benar juga. Dia punya kemampuan dewa, mana mungkin tidak tahu aku mengintip. Maaf, sembarangan mengintip Nona. Gak apa-apa, itu hal sepele. Siapa tuan muda ini? Gaya banget, ada pengawal bawa pedang. Pasti anak orang kaya, apapun statusnya. Dia menyelamatkan King He, berarti orang baik. Kau ikut aku. Jangan bergerak. Nona, ini. Kostummu lumayan keren juga. Wah, No, Nona. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. jangan pura-pura. Di sini gak ada orang, buat apa acting? Ah, Bicaralah. Kau menyamar sebagai siapa? Anak orang kaya? Punya uang gak? Ada sistem yang ikut gak? Gimana kalau kita berdua besarkan anak bersama? besarkan anak? Apa? Besarkan anak bersama? Wang Ye, jangan-jangan kau setuju? Soalnya tadi. Benar, hamba sulit menolak. Yang penting, dia sepertinya tahu semua kejadian kehidupan hamba sebelumnya. Wang Ye, Anda ditipu. Apa ditipu? Kemampuannya hamba lihat langsung. Mana mungkin palsu? Lagi pula, hamba bukan bodoh. Tentu bisa bedakan penipu atau bukan. Banyak penipu di dunia ini, ada yang demi sesuap nasi. Bisa berbohong apa saja. Kota Pingyang memang wilayah hamba, sudah bertahun-tahun kekeringan. Rakyat sengsara, kalau tidak segera temukan sumber air, penduduk sini, mungkin benar-benar tidak bisa bertahan. Nona Gu punya kesaktian. Sekarang hanya bisa mengandalkan dia untuk selamatkan rakyat. Ah, dukun seperti dia sudah sering kulihat, semuanya. Diam. Jangan kurang ajar pada Nona Gu. Kalian pergi berkemah di luar, tunggu perintah hamba. Wang Ye akan tinggal di sini? Anak-anak sudah tidur, cepatlah. Berharap Wang Ye temani tidur? Mimpi kali. Datang. Apa ini? Wah, Tuan Yo pulang ya? Ah. Adieu Tuan Zhu, Tuan Zhu. Beri aku tempo beberapa hari lagi, utang 5 tael. Pasti akan kubayar, Aduh, utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Lagi pula kamu bukan berutang 5 tael, tapi 10 tael. Apa? Zhu sure, kamu keterlaluan. Rumah gadai mana yang sejahat ini? Aku yang maksa kamu pinjam? Lagi pula dulu keluargamu kan orang kaya di kota. Kok bisa punya anak manis seperti kamu? Hari ini, aku Jusi akan berbuat baik. Potong 2 tanganmu. Biar kamu berhenti total dari judi. Aduh, aku punya uang. Aku punya satu cara, asal kamu percaya padaku. Keuntungannya pasti lebih dari 10 tael. Coba dengar. Shenyan, kamu kerja apa? Kerja. Pengangguran. Ya enggak juga sih. Freelancer. M. Menurutmu, bisakah kita kembali? Nona ini bicara tentang kehidupan sebelumnya. Nona-nona mulu. Aduh, Nona terus-terusan, gak bosan kamu panggil begitu? Panggil aku Xiao Gu. Atau panggil aku King He. Baiklah Nona Gu. Bukan.
King Hee. Tapi di sini kan bisa punya banyak istri. Lagi pula kamu pakai baju bagus. Pasti nggak mau kembali lagi. Saya belum menikah. Jomblo. Ya nggak juga sendirian sih. Aduh, ngomong apa sih? Apa pas pindah dunia otakmu terbentur ya? Nona bilang tentang kehidupan sebelumnya. Sebenarnya saya juga. Gu King Hee, keluar sana. Ada perampok. Ayo pergi. Gu King Hee, kali ini kamu nggak bisa lari. Kalian bukan orang desa kami. Cewek kecil. Katanya keluargamu punya banyak uang. Siapa yang bilang? Tenang, kami hanya mau uang. Nggak akan celakain kamu. Kalau berani macam-macam, aku teriak loh. Mereka bawa senjata, hati-hati. Cuma beberapa penjahat kecil. Hati-hati. Wah, Paman Shen jago banget. Perampok itu memang harus diajarin. Bagus. Kamu layak menjadi lawanku. Orang ini terlihat sulit dihadapi. Aku harus memikirkan cara. Mahal banget, busur panah otomatis harganya 1000 poin. Kamu pantas kuhadapi sendiri. Ah, sudahlah. Ambil satu dulu buat jaga-jaga. Minggir. Tenang, aku baik-baik saja. Sombong sekali, siap-siap. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hanya ini, Bajingan, kau tidak punya etik. Kalau kau punya etik, takkan menindas yang lemah. Menganiaya wanita dan anak-anak. Ini akan kubalas, kita pergi. Pergi kau. Adik, kalian tidak apa-apa? aku baik-baik saja, Kak. Pencuri kecil seperti dia takkan bisa melukai kami. Lebih baik mati daripada terhina. Kau tunggu saja. Sistem menerima 460 poin. Sudah menghabiskan 1000 poinku, masih berani memaki. Kau pikir aku mudah ditakuti? Akan kuhajar kau. Sistem menerima 500 poin. Sudahlah adik, cukup-cukup. Kalau dipukul lagi bisa mati. Pergi. Pergi ya pergi. Cepat pergi. Kalian melepas mereka begitu saja? Tak laporkan ke petugas? Ah Tuan Shen, kau tidak tahu situasi di sini. Meski mereka ditangkap, pemerintah takkan peduli. Malah akan membuat gerombolan perampok ini semakin marah. Nanti, desa kita yang akan menderita. Hati-hati. Shenyan. Zhou Jinan, kau sampah. Sudahlah, Kak. Jangan kejar. Bantu dia masuk. Eo. Lukanya parah. Bagaimana ini? Ibu, aku akan memanggil tabib desa. Jangan. Penjahat itu masih di luar. Jangan-jangan ada temannya. Bawa adikmu masuk dulu. Cepat. Cepat, cepat pergi. Adik, ada yang bisa kubantu? Ada. Tolong carikan saya daun pegagan dan daun tempuyung. Siapkan juga baskom berisi air bersih. Siap, saya segera mengurusnya. Dengan tingkat pengobatan tradisional zaman dulu, mustahil menyembuhkan.
pasien sekritis ini. Sepertinya hanya bisa mengandalkan sistem. Ketemu. Satu botol ini 3.000 poin. Lupakan. Pasti ini obat ajaib. King Hee, janji sesuatu padaku. Aku setuju, jangan bicara dulu. Bagaimana perasaanmu, Pangeran? Lukaku seharusnya fatal, tapi kenapa? Luka panah mematikan? Dia benar-benar membohongiku. Apa yang dia katakan? Katanya Yang Mulia hanya terkena ujung pedang, tidak kena organ vital. Dan setelah minum obat langsung tidur, jadi bawahan. Dia benar. Kalau kau tahu yang sebenarnya, Desa Li pasti sudah kau porak-porandakan. Identitasku tidak terbongkar kan? Bawahan tidak berani. Hanya saja tahun-tahun ini, kemarau berkepanjangan. Rakyat sudah muak. Kalau mereka tahu identitas Yang Mulia, khawatir warga nakal akan membahayakanmu. Tujuan kita kan mencari sumber air. Sebaiknya jumbar-jamburkan identitas agar tak ada masalah. Siap, bawahan akan tutup mulut rapat-rapat. Omong-omong, pemimpin gerombolan perampok kemarin namanya Jusi. Bagaimana penanganannya? Lapor ke petugas, harus dihukum tegas. Atau hamba tidak akan memaafkan mereka. Siap, Tunggu, ada perintah lagi, Tuan? King Hee adalah prioritas utama. Jamin keamanannya. Tuan, menurut bawahan, Tuan sudah dibohongi. Bertahun-tahun ini, banyak penipu kita temui. Mulai dari dukun. Omong kosongnya minta ampun, ujung-ujungnya. Cuma penipu yang memeras rakyat. Dasar kau kayu. Dia menyelamatkan nyawaku. Itu bohong? Pergi. Perintah dilaksanakan. Sistem menerima 300 poin. Dasar Yo. Aku baik hati menyelamatkan tuanmu. Malah menyalahkanku? Tunggu sebentar. Luka jangan ditutup, harus diangin-anginkan. Biar cepat sembuh. Ayo minum obatnya. Otot perut ini juga datang. Lukamu? Sudah hampir sembuh ya? Sebentar lagi pasti pulih total. Aku baru tahu kamu jago pengobatan. Terima kasih, gak cukup diucapkan. Kalau suatu saat Shen butuh bantuan, langsung bilang aja. Kita kan saudara. Nanti kalau sudah sembuh, bayarin obat-obatanku ya. Bayarin? Bercanda kok, aku gak mau uangmu. Ternyata penggantian berarti penggantian. 100 TL. Katanya bukan anak orang kaya. King Hee, kalau kamu mau penuhi satu permintaanku, uang berapapun akan kubayar. Hah, aku? Aku cuma jual keterampilan, bukan tubuh. Salah paham. Aku ingin kamu membantuku mencari sumber air. Cari sumber air? Kekeringan ini entah sampai kapan. Kalau tidak segera menemukan air, rakyat kecil bisa mati kelaparan. Baiklah. Aku setuju, tapi jangan salahkan aku nanti kalau gagal. Aku tidak bisa jamin pasti ketemu. Oke. Bu, luka Paman Shen cepat sekali sembuhnya. Mungkin daya tahan tubuh setiap orang berbeda. Sejak pingsan waktu itu, ibu seperti orang lain, kayak menyimpan banyak rahasia. Ibu, di rumah kita, banyak sekali makanan enak, pasti dari Paman Shen ya. Paman Shen baik sekali pada ibu. Pasti dia suka sama ibu. Dasar anak kecil bawel. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Ibu itu, ibu tercantik di dunia, pasti Paman Shen suka. Wah, sekarang jadi pandai merayu. Sistem 120 poin. Bu, Paman Shen suruh mereka bantu perbaiki rumah. Tapi mereka malas karena panas, mukanya jutek terus. Hah, Dabao ini enak ya makan gratis tapi gak kerja.
Mereka kan orangnya Paman Shen, tidak baik kalau begini. Gak apa-apa, hubungan ibu dan Paman Shen. Akrab kok. Paman Shen gak akan marah. Makan. Sistem, 400 poin. Maaf ya, beras di rumah kami tinggal segini. Jangan repot-repot makan. Aku kerja keras setengah mati, cuma dikasih makan ini? Maaf ya, pelayan tidak mengerti keadaan. Gak apa-apa, aku maafkan mereka. Sistem menerima 600 poin. Kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Aku sudah membujuk sepanjang pagi. Akhirnya kepala desa Li setuju untuk mengusir keluarga Yo dari desa kita. Benarkah? Masa aku bohong? Sio itu semakin menjadi-jadi menyakitimu. Kalau kepala desa tidak membela keadilan, kami akan berontak. Terima kasih kakak. Ayo duduk, makan. Aku minum air beras saja, cukup untuk mengganjal perut. Ayah, Tunggu sebentar. Ayo makan selagi hangat. Kalau kurang, masih ada di dalam. Ini maksudnya apa? sistem menerima 800 poin. Ini maksudnya apa? Kalian lihat aku ngapain? Sudah kenyang? Ayo makan, habiskan terus kita ke rumah tua Yo. Kepala desa Li sudah bawa orang ke sana. Ayo cepat makan. Keluarga Yo tidak akan bisa hidup tanpa desa kita, adik. Kali ini, jangan sampai kau lembek lagi. Setan saja yang akan lembek padanya. Yo Jin An si brengsek tak berperi kemanusiaan. Aku harap dia mati semua. Urusan keluarga Yo seharusnya bukan urusanku. Tapi kalian gila, bekerja sama dengan orang luar merampas harta. Sungguh tak termaafkan. Gu Qinghe adalah menantu keluarga Yo. Aku ambil uang dan berasnya. Urusan kalian apa? Betul. Ia kepala desa, leluhur kami. Juga keturunan Li. Jangan karena orang luar. Kau usir kami. Kau. Gu Qinghe si jalang tak tahu malu. Sembunyikan pria liar, tidak kalian urus. Hanya tahu menyakiti keluarga Yo. Ini aturan apa? Ya, time. Keluarga kalian seperti apa? Seluruh desa sudah tahu. Sekarang malah mendatangkan malapetaka ke desa. Kau pikir aku sebagai kepala desa tidak bertindak? Kepala desa memang bijaksana. Keluarga Yo, enyah dari desa Li. Pergi. Urusanmu apa? Diam semua. Hei, kalian dapat apa dari dia sampai begitu membelanya? Membela orang luar segitu-gitunya. Dasar hati busuk. Malah mau balik tuduh? Dan kau, dasar tua bangka. Bantu-bantu dia terus. Apa, ada hubungan gelap ya? Kurang ajar. Omong kosong belaka. Aduh Yo Jin An, dasar kebiasaan buruk susah diubah. Kau sendiri yang bikin semua orang marah, malah mau nuding adik perempuan ini. Mencoreng nama baik. Aku pengen kuning. Sudahlah kakak, kalau pukul pakai tongkat nanti. Awas mereka nuntut ganti rugi. Iya, jangan dihiraukan si imut ini. Dasar. Wahahaha, hei si imut, kamu kasih mereka minuman ajaib apa sampai mereka begitu membelamu? Tamparan ini buat mulut lancangmu. Bukan kamu. Tamparan ini Anakku. buat balas dendammu waktu itu. Dasar si imut berani mukul anakku. Sistem, 900 poin. Aku menikah ke keluarga Yo belasan tahun, selalu direndahkan. Yo Jin An saja tidak manusiawi. Orang tua mertua juga sama brengseknya. Anakku. Selama ini perbuatannya, dipukul saja masih ringan. Kalian berdua juga sama. Berani. Sanggup Carolayuan. Kalau bukan karena jumlah kalian banyak, kau bahkan tidak ada artinya. Jangan pikir aku tidak tahu, waktu kalian usir aku dari rumah. Pasti ide kalian kan? Mau aku minta uang dari orang tua? Gua selamatkan keluarga Yo. Mimpi kali. Diam kau si imut. Bapak tua. Yang harus diam itu kamu. Ini urusan keluarga Qinghe. Aku tak berhak ikut campur. Tapi sikap kalian memang pantas dipukul. Sistem, 1000 poin. Cukup Gu Qinghe. Kau hasut warga berbuat jahat sudah keterlaluan. Sekarang suruh pacar gelapmu memukul orang tua? Kau melanggar kodrat wanita. Tak pantas jadi menantu. Tak bermoral. Langit pun tak akan memaafkanmu. Sudah kubilang kalian tak kapok. Waktu aku cerai suamiku di depan umum, tak ada lagi hubungan dengan keluarga Yo. Aku ingin beri muka, tapi kalian tak mau. Jangan salahkan aku. Cerai suami? Omong kosong. Suami penjudi brengsek seperti kau yang tega tinggalkan istri dan anak, pantas diceraikan. Dicerai itu konsekuensimu. Kami semua saksi waktu itu.
Aku juga bersaksi. Dasar, kalian dapat untung darinya. Pasti membelanya. Pegang ini. Pak Kepala Desa, tolong nilai yang adil. Sejak dulu, mana ada istri yang menceraikan suami? Betul, kami bisa pergi. Tapi hari ini, harus ada keadilan. Ayah. Waduh, keluarga Yo memang keterlaluan, tapi istri menceraikan suami. Ini melanggar aturan. Betul, memang begitu. Pak Kepala Desa, jangan sampai bingung. Si brengsek keluarga Yo ini, bagaimana dia memperlakukan adik perempuan? Bapak juga lihat sendiri kan? Iya, adik perempuan sekarang hidupnya enak. Kalau sekarang tidak putus hubungan dengan mereka, nanti dia pasti balik lagi, menghisap darahnya. Keluarga Yo itu tumor ganas. Kalau masih terlibat, bagaimana adik perempuan? Bisa hidup? Perempuan kan? Menjunjung tinggi nama baik lebih dari apapun. Kalau tidak putus dengan keluarga Yo, bagaimana adik perempuan bisa angkat kepala nanti? Ini kan melanggar etika dan norma. Saya tidak bisa adili. Tapi ini tidak adil dan tidak masuk akal. Kalau Pak Kepala Desa saja tidak bisa adili, cerai suami yang aneh ini tentu tidak sah. Selama anak saya tidak menceraikan istri, Maka Gu Qinghe, jangan harap bisa. Lepas dari keluarga Yo, kalian bisa usir kami. Tapi semua milik Gu Qinghe, tetap milik keluarga Yo. Ini, tidak ada yang boleh ikut campur. wahahaha, Gu Qinghe. Dengar ya, selama saya tidak tanda tangani surat cerai, seumur hidup kau tidak bisa lepas dari saya. Apalagi dengan pria hidung belang ini. Kecuali kau mati, kalau tidak, saya akan hidup dari kau selamanya. Pikiran feodal laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sungguh merusak. Tapi, nenek tidak tahan dibelenggu. Kakak kedua. Ya. Pinjam tongkatnya. Ini. Aduh. Kau mau apa? Kau mau bunuh suami sendiri? Tidak bisa cerai suami ya? Tidak bisa adili ya? Kalau begitu saya pukul. Sampai kau tulis surat cerai. Berani kau. Aduh. Aduh anakku. Lihat berani tidak nenek. Dasar tidak tahu malu. Dasar jual anak, berani fitnah nenek. Bagus pukulannya. Orang brengsek seperti ini memang pantas dipukuli. Lihatlah, hari ini aku tidak akan membiarkannya hidup. Anakku cukup. Kalau kalian berani datang, aku akan pukul kalian semua sekaligus. Kamu berani? Coba saja, lihat apakah aku berani atau tidak. Wanita jahat, kamu benar-benar wanita jahat. Kepala desa, kamu lihat kan? Dia memukuli anakku di sini. Kalian hanya diam saja melihat ini? Kepala desa. Kamu orang yang bijaksana, tolong nilai ini dengan adil. Tadi aku bilang ingin menceraikan suami, tapi keluarga Yo tidak setuju. Mereka bilang ini melanggar etika dan norma. Kalau sekarang aku tidak menceraikannya, boleh kan? Tentu saja boleh. Baik. Kalau aku tidak menceraikannya, berarti aku masih bagian dari keluarga Yo. Benar kan? Ya, benar, memang begitu. Kalau aku bagian dari keluarga Yo, berarti urusan keluarga Yo. Kita selesaikan sendiri, tidak masalah kan? Sama sekali tidak masalah. Ya, memang begitu. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri, kita orang luar tidak bisa ikut campur. Benar, kita orang luar hanya bisa lihat saja, ini bukan urusan kita. Betul, Alec. Bahkan kalau kamu memukulinya sampai mati, itu urusan keluarga Yo, bukan urusan kami. Jadi, urusan rumah tangga sulit dihakimi, aku pun tidak bisa ikut campur. Kalian memihak wanita jahat ini. Baik, kalau kalian tidak mau urus, maka keluarga Yo akan melawan wanita jahat ini sampai habis. Kamu berani? Coba sentuh adik ini, lihat apa yang terjadi. Bukannya bilang urusan keluarga, orang lain tidak boleh ikut campur? Benar. Keluarga Yo sudah dikeluarkan dari desa kami. Adik ini adalah bagian dari desa Li. Jangan pikir kalian bisa mengintimidasi adik ini hanya karena kalian banyak. Tidak mungkin. Benar, desa Li pernah mengalami bencana kelaparan dan kekeringan. Kita bertahan karena bersatu. Siapa yang berani sentuh adik ini, aku yang pertama marah. Kalian tidak bisa diajak bicara. Saat aku mencoba bicara baik, kalian malah berlaku brengsek. Saat aku memukul kalian, kalian malah minta diajak bicara baik. Keluarga Yo, sebenarnya kalian mau apa lagi? Putus hubungan boleh, tapi harta dan uangmu harus dibagi dua untuk kami. Kalau tidak, lupakan. Mimpi. Uang dan bahan makanan ini lebih baik kusumbangkan ke warga desa. Daripada memberi keluarga Yo setengah pun. Kalau berani, pukul saja aku sampai mati. Kalau tidak, aku akan makan seumur hidup. Adik perempuan. Jangan dipukul lagi, kalau terus dipukul, bisa-bisa nyawa melayang. Kalau sampai ke pengadilan, akan sulit diselesaikan. Bertemu dengan bajingan tak tahu malu seperti ini. Aku benar-benar sial seumur hidup. Wahahaha. Ayo bunuh aku. Lagi pula nyawaku tidak berharga. Kamu berbeda, kalau kamu sampai masuk penjara. Dua anakmu, mati kelaparan saja masih ringan. Kamu.
Tuan. King He tidak bisa bertindak. Serang. Ah. Kakak benar, kalau sampai ada nyawa melayang. Kamu akan sulit menjelaskan, serahkan padaku. Kamu serius? Di siang bolong, kamu berani membunuh? Berani menghina tuan rumahku, pantas mati. Kamu ingin surat cerai, kan? Aku tulis, brengsek. Sayang. Anjing pengecut. Untang Ada Tuan Shen. Menceraikan istri, kamu pantas? Bercerai saja, Tuan. Tuan jelas orang kaya, ngapain berurusan dengan kami? Rakyat kecil seperti kami. Tuan, kasihanilah, ini satu-satunya keturunan keluarga Yo. Kalau Tuan suka wanita jahat ini, ambil saja. Berani bicara kasar, tampar. Aku peringatkan, kalau masih mengganggu King He, pasti akan kubunuh seluruh keluargamu. Ya, kami tidak berani lagi. Cepat pergi. Pergi, ngapain diam saja? Terima kasih Tuan Shen, sekarang. Akhirnya mereka bisa diusir. Hei, jangan bilang, Tuan Shen ini. Berdiri bersama adik perempuan. Cocok sekali. Benar, adik perempuan, bagaimana kalau hidup bersama Tuan Shen saja? Sudah. Terima kasih, kalau bukan karena kamu. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan bajingan itu. Kita semua saudara, tidak apa-apa. Benar juga. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sistem menerima 200 poin. Tenang saja, aku janji padamu. Aku akan pulang sekarang. Aku akan mulai meneliti, paling lambat 3 hari, aku akan memberimu jawaban. Baik, aku tunggu. Pusat perbelanjaan memang bisa langsung mengganti air, tapi kita juga harus memastikan pasokan air untuk seluruh desa. Ini butuh berapa banyak poin? Ah, sudahlah, lebih baik cari cara untuk sumber air. Lebih masuk akal. Ah, mahal sekali. Aku sudah menabung lama. Baru terkumpul 5.000 poin. Sudahlah. Sudah janji padanya, mari kita coba. Buku kuno ini mencatat banyak pengetahuan berharga. Bisa dibilang tak ternilai, 5.000 poin itu. Sangat worth it. Tapi, Cara mencari sumber air ini. Kebijaksanaan orang zaman dulu benar-benar luar biasa. Akhirnya selesai, Nona. Cepat lihat. Datang. Nona, sudah selesai. Bagus sekali. Terima kasih atas kerja keras kalian, tapi masih ada langkah terakhir. Langkah terakhir, ini aku tahu. Ayo, lihat ini. Ini adalah senjata rahasia Nona, asalkan ditaruh di atas rumah. Saat genting, bisa menangkal perampok. KR, ikuti yang aku bilang, bagikan ke semua orang. Kalau aku hari ini, terima kasih atas kerja keras kalian, tapi malam nanti, aku traktir kalian makan daging sepuasnya. Bagus, makan daging enak. Upahnya tetap dibayar. Terima kasih. Bekerja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sistem menerima 1.000 poin. Beberapa orang ini semakin tidak suka padaku. Kita ini pengawal pangeran, malah disuruh kerja kasar. Benar-benar muak, rumahnya miskin begini, pencuri mana yang mau datang? Buat senjata pertahanan lagi. Buang-buang tenaga saja. SSST, dia datang, aku merasa. Dia bisa mendengar kita bicara. Beberapa hari ini, terima kasih banyak ya. Malam ini kalian mau makan apa? Aku yang masakin. Kamu baik hati sekali ya? Apa maksudmu? Ngomong-ngomong, kamu siapa namanya? Nggak perlu, kita nggak ada urusan sama kamu. Ada urusan? Cari Tuan aja. Ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, jangan lupa janjimu sama Tuan, batas waktunya 3 hari.
Hari ini hari terakhir, aku lihat gimana kamu jelasin ke Tuan. Ayo pergi. Kalau kalian masih bersikap seperti ini, aku akan pakai kalian buat kumpulin poin aja, HMPH. Ibu, Iya, pulang ya. lihat baju baru yang kubeli, bagus nggak? Xiaoni paling cantik. Ibu juga cantik. Kamu ini jagain anak. Kok dibawa ke kota? Aku punya teman yang buka toko kain, akhir-akhir ini sepi. Aku mau bantu-bantu. Oke, kalau gitu aku nggak sungkan ya. Ini, aku juga beliin kamu 2 baju, nggak tahu ukurannya pas atau nggak. Kemasan ini pasti mahal ya. Yang penting kamu suka. Jangan-jangan kamu suka sama aku? Tunggu ya. Paman Shen, jadi kalian datang untuk cari sumber air? Betul, tapi sekarang belum ada perkembangan. Semoga ibumu punya solusi yang bagus. Sebenarnya 2 tahun lalu beberapa desa kita juga pernah kerja sama, tapi udah cari sampai radius 10 li, nggak ketemu sumber air. Akhirnya nyerah. Terus air yang sekarang dari mana? Di luar desa ada sumur, tepatnya di antara desa Li dan desa Liang, awalnya buat umum. Sejak 2 tahun lalu ada kemarau, mereka ambil buat sendiri. Setiap keluarga harus bayar pakai uang atau beras baru bisa pakai. Ada-ada aja. Orang desa Liang jahat banget. Ngobrol apa? Pas banget. Bagus nggak? Bagus, ibu pakai baju ini. Lebih cantik dari bidadari di langit. Ya, peri mana ada yang secantik ibu? Kalian berdua licik sekali. Belajar dari siapa? Kata Paman Shen, bilang ibu itu turunan dewa. Aku bukan itu maksudnya. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik buatmu. Aku punya cara untuk mencari sumber air. Serius? Ngapain bohong? Besok, aku akan minta kepala desa kumpulkan warga. Masuk gunung cari air. Warga sekalian, hari ini kita berkumpul untuk satu hal penting. Yang mau diumumkan. Bertahun-tahun kekeringan, ladang tak bisa panen. Bahkan air minum kita jadi masalah. Makanya, desa Li kita selalu ditekan desa Liang. Kepala desa, aku sudah lama gerah sama desa Liang. Sumur itu kan di antara 2 desa kita. Ngapain mereka kuasain? Betul, kita mau ambil air. Harus bayar pakai uang atau beras. 2 tahun lalu masih mending. Tapi sekarang kita sendiri aja susah makan. Mana ada beras lebih buat tukar air? Benar. Ayo kita lawan. Santai dong, kan ada mbak ini. Punya cara ambil air. Aku cuma kesel sama desa Liang. Nanti kalau kita udah nemu sumber air, kita juga bisa tarik bayaran. Ambil balik semua keuntungan mereka. Bagus. Desa Liang kan banyak penduduknya, kita sebenarnya punya hak. Tapi kalah jumlah. Tapi, asal kita punya sumber air sendiri, nggak perlu lagi bayar uang atau beras ke mereka. Ini semua berkat Mbak. Ayah. Makasih atas kepercayaannya. Ayo kita keluarin. 1-2 tenaga, cari air sesuai caraku. Oke. Kalian pasti kenal tanaman ini, namanya daun sirih. Banyak di gunung, kumpulin yang banyak, bakal berguna. Capek? Mau nyanyi sebentar? Asal bisa nemu sumber air, selamatin rakyat. Capek apapun worth it. Waduh, ternyata dia baik hati. Dan punya tanggung jawab. Tapi beneran daun sirih ini bisa bantu kita cari air? Iya, asal di wilayah desa Li ada sumber air. Dalam 5 hari ini, pasti ketemu. Sistem menerima 1.500 poin. 2 hari nyabit rumput, mana ada yang kayak cari air. Kayaknya dia cuma manfaatin kita jadi kuli. Aku percaya King He. Kayaknya Tuan sudah terhipnotis sama dia. Kamu. Gak apa-apa. Dia cuma orang kasar, aku gak marah. Hah, tinggal 3 hari, emang bisa nemu? Kalau aku bisa, gimana? Kalau beneran nemu, semua hartaku kuberikan. Oke, lo yang bilang ya. Kalau nggak nemu, gimana? Gak bisa. Ya udah, aku kalah. Sistem, 2.000 poin masuk. Ayo taruhan, bakal bikin lo kesel.
Tempat ini kayak familiar, kayak dulu. Aku lihat lo pakai trik munculin barang dari udara. Patung dewa itu mana? Nggak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Mungkin ada warga yang dengar kabar. Terus ngambil buat diri sendiri. Patung biasa aja dianggap harta, padahal lo yang berharga. Bener. Dia MAH bego, nggak usah dipeduliin. Sistem, 2000 poin masuk. Waduh, langsung dapat banyak poin. Jangan-jangan kayu itu dicuri dia? Ngapain liatin aku? Bukan dia. Emosai negatif Shojinen plus 2000. Dia lagi. Pantasan sembahyang beberapa hari nggak dapat makanan. Ternyata lo sengaja sebarin kabar bohong buat ngejek aku. Yo Jin An, aku tahu lo dekat sini. Jangan bilang nggak dibilangin, kalau lo terus-terusan ganggu. Jangan salahin aku kalau sampai kejadian yang nggak enak. Dasar anak-anak. Ada yang bisa ngalahin lo. King Hee, lo tahu gimana? Yo Jin An ada di dekat sini? Ngeselin, niatnya jahat. Begitu nyangkut keluarga Yo, aku punya firasat. Ini nggak bakal lancar. Aku cuma mau masuk bentar. Masih kurang dihajar kemarin? Pergi sana. Aku beneran ada urgent cari kepala desa Liang. Bolehkan aku masuk? Atau kasih tahu dia juga boleh. Lo kan udah diusir dari desa Li. Anjing terlontar, urgent urgent apa? Lo cari gara-gara ya? Jangan pukul, jangan. Erhu. Waktu aku ganti air, kan aku kasih makan. Gue nggak mau tahu. Desa Li ada air. Lo bilang apa? Istriku sedang membawa warga mencari air di pegunungan. Bahkan berani bilang pasti akan menemukan air dalam 5 hari. Leku. Kalau benar ada air di pegunungan, mana mungkin sampai ke desa Li? Kepala desa Liang. Aku bicara jujur, aku... Asal kau beri aku makanan, aku akan ceritakan semuanya. Kasih makan dong. Kamu bilang, bakar daun mugwort ini benar-benar manjur? Mari kita cari di sekitar 5 li di bawah tanah. Di mana ada asap, di situ ada sumber air. Jangan lupa tandai. Ini daun mugwort, mana mungkin ada asap di tempat lain. 5 li lagi, bikin warga jadi bodoh. Kalau tidak mau pergi, tidak ada yang memaksa. Jangan banyak omong. Dengar saja sudah bikin kesal kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Lakukan saja. King Hee. Sudah lama mencari, mau istirahat sebentar? Tidak usah. Kakek, lihat. Kakek, kalau cara ini berhasil, berarti di sini ada sumber air. Sepanjang hidupku, pertama kali melihat hal ajaib seperti ini. Ini, mana mungkin? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dalam pengobatan Tiongkok, daun mugwort bisa menghilangkan lembab dan dingin. Asap dari daun mugwort yang dibakar banyak akan masuk melalui celah tanah. Otomatis menuju ke bawah tanah. Membantu kita menemukan sumber air. Prinsipnya, kamu pikir sendiri saja. Omong kosong, kau cuma perempuan desa, mana paham pengobatan. Jangan kurang ajar. Ada tidaknya sumber air, gali saja. Di sini, di sini, di sini. Di sini. Hahaha. Tuan muda benar, kami akan gali untuk kalian. Orang desa Liang. Kepala desa Liang, strategimu seperti belalang sembahyang menangkap cicak. Burung pipit menunggu di belakang. Sanggu habit. Yo Jin An, kau benar-benar tidak tahu malu. Menurut aturan desa, barang di gunung. Siapa yang pertama menemukan, itu miliknya. Apa masih bengong? Galu. Tidak paham bahasa manusia? Pergi sana. Yo Jin An, pelajaran terakhir kali. Masih kurang ya? Sudah kubilang, aku akan membuat kalian berdua. Si imut ini membayar. Tampar. Ya. Kakek, asal kau beri perintah, mereka tak bisa menghalangi. Tuan muda ini berwibawa, pasti bukan orang desa. Urusan desa kami, lebih baik jangan ikut campur, nanti. Kebakar sendiri. Kau berani mengancamku? Paman Liang, sumber air ini kami dapatkan dengan susah payah. Kenapa harus diberikan begitu saja pada kalian? Sepertinya, tak bisa menurut kemauan kalian.
Menguasai sumber air berarti menguasai nyawa beberapa desa. Paman Liang benar-benar pandai berhitung. Aku melakukan ini, tentu ada alasannya. Aku menasihati kalian. Lebih baik jangan cari masalah. Lagi pula, di gunung banyak perampok. Meski kalian dapat sumber air. Paisaka kalian menjaganya? Kau tidak takut perampok? Pantasan desa Liang seenaknya berbuat semena-mena. Ternyata sudah berkolusi dengan perampok. Kau tak takut pemerintah menghabisi kalian sekaligus? Banyak pengungsi di kaki gunung. Pemerintah bisa mengurus semuanya? Kalian tahu siapa dia? Cuma anak orang kaya saja. Urusan desa, belum giliranmu ikut campur. Kurang ajar. Jangan, hentikan. Jangan takut, aku yang akan membelamu. Tidak perlu. Aku selesaikan sendiri. Paman Liang, sumber air ini, bagaimana kalau dipakai bersama oleh dua desa kita? Boleh juga. Siang untuk desa Liang, malam hari. Baru dipakai desa Li. Jalan gunung malam hari berbahaya, ular berbisa dan binatang buas setiap tahun memakan korban. Si Liang ini terlalu egois. Sama sekali tidak memikirkan nasib desa Li. Baik, tidak masalah. Aku ada syarat lagi. Sudah merebut sumber daya kami. Masa masih berani minta syarat? Mulai sekarang, seluruh hasil panen desa Li setiap tahun harus menyerahkan 30% kepada desa Liang. 30%? Betul. Mulai sekarang. Setiap tahun. Apa bedanya dengan kontrak perbudakan? Tentu saja, kalian bisa tidak membayar. Paling-paling, tidak pakai air di sini. Memanfaatkan kesulitan orang. Dasar tak tahu malu. Tanpa air, tahun ini kalian akan mati kelaparan. Nyawa saja tidak ada. Buat apa lagi padi? Hanya 30%. Menyelamatkan nyawa seluruh desa kalian. Transaksi yang sangat menguntungkan. Masih mau apa lagi? Dasar licik, keterlaluan. Baik, 30% ya. Tapi aku harus pulang dulu. Untuk berdiskusi dengan warga desa. Paman Liang, ada syarat lain? Sisanya nanti kalau aku ingat. Baik. Ayo pergi. Langsung pergi begitu saja? Pergi. Segera kumpulkan semua pemuda desa, bawa alat untuk menggali sumber air. Kalau desa Li berani ikut campur. Lawan, iya, seluruh desa sudah bekerja keras beberapa hari. Susah payah menemukan tempatnya, mau diberikan begitu saja? Pantaskah pada warga desa? Sistem menerima 500 poin. Desa Liang jumlah orangnya banyak. Kita tidak mungkin menang. Mereka cuma gerombolan orang tak berarti. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Tapi bisakah kamu membasmi seluruh desa Liang? Kamu menang sekali. Lalu bagaimana berikutnya? Kalian memang enak melepaskan amarah. Yang akhirnya menderita tetap warga desa Li. Kamu ini ngotot. King He benar. Kita kan orang luar, tidak bisa melindungi desa Li setiap saat. Di desa ada aturan desa, sumber daya di gunung ini adalah milik bersama beberapa desa. Siapa yang pertama menemukan? Dialah yang punya hak bicara, itulah aturannya. Lalu kenapa kamu memberikan hak penggalian ke desa Liang? Gali, biarkan mereka menggali. Kalau benar-benar bisa menemukan air, itu keberuntungan mereka. Kamu? Jangan-jangan? Benar, ini taktik penghalang yang kulakukan, tujuannya agar desa Liang percaya, mungkin sekarang. Mereka sedang berjaga di sana, menggali gunung. Maksudmu asap itu kamu yang sembunyikan diam-diam? Berani-beraninya kamu mengaku. Sudahlah, dengan kecerdasanmu, sulit dimengerti. Sistem menerima 600 poin. King He, apa rencanamu sebenarnya? Desa adalah komunitas besar, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Waktu itu, patung kayu Buddha yang kutaruh di gunung saja bisa dicuri. Apalagi mencari air ini, jadi aku menggunakan sedikit trik untuk sementara menahan desa Liang. Hanya saja tidak menyangka desa Liang bisa sebegitu tidak tahu malunya. Jadi maksudmu, bagaimanapun mereka menggali, tidak akan menemukan sumber air ya? Tapi aku tidak menyangka mereka akan bekerja sama dengan perampok. Ini sangat merepotkan, aku harus cepat kembali ke desa untuk berdiskusi dengan warga tentang strateginya. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma kaki terkilir. Aku bisa jalan sendiri. Staminamu bagus sekali. Dijejali ke bawah gunung, tapi tidak terlihat lelah sama sekali. Ibu, kamu sudah pulang, Ibu. Ibu, kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi di sini? Itu gerombolan perampok, dia membawa beberapa temannya untuk merampok. Juicy. Tuan, ini kesalahan bawahan, sebelumnya membiarkannya kabur. Sepertinya bersembunyi di gunung menjadi bandit. Saat itu aku seharusnya menangkapnya sendiri. Orangnya tidak apa-apa?
Hanya tidak tahu apakah persediaan makanan di rumah masih ada. Warga desa semua pergi ke gunung mencari air. Kami tidak berani melawan. Kalau makanan habis, bagaimana menjelaskannya pada kepala keluarga? Semua jangan panik, kerugian kali ini akan aku tanggung. Tuan, ini kelalaian saya, kerugian uang dan makanan warga. Potong saja dari gajiku, kalau tidak cukup. Aku akan menambahnya. Tak disangka si keras kepala ini cukup bertanggung jawab. Baiklah. Yang penting semua tidak apa-apa, uang dan makanan bukan masalah. Kerugian kalian akan aku ganti. Jangan sekali-kali, para pria desa tidak ada di sini. Kalau bukan karena Dabau kalian, mungkin kami kali ini. Sulit selamat, mana enak minta barang kalian. Benar, berkat Dabau mengusir perampok. Kami berhutang budi besar pada keluargamu. Aku tidak punya kemampuan itu, berkat busur panah otomatis ciptaan ibuku. Hanya menembak 2 kali, beberapa perampok langsung jatuh, yang lain seperti melihat hantu, tidak berani mendekat. Kamu sendirian dengan busur panah bisa melawan perampok, sungguh pemberani. Ibu, aku sudah memutuskan, setelah bencana kelaparan berlalu, aku akan masuk tentara. Berperang di medan perang, membela negara. Usia masih kecil tapi hebat. Nona Gu, sebelumnya aku banyak salah paham padamu. Mohon dimaafkan. Jenderal Yo. Jangan lupa taruhan kita. Baik, asalkan bisa menemukan sumber air, suruh aku apa saja. Ketemu, kami menemukan air. Ketemu. Semua cepat ambil peralatan, ikut aku ke gunung. Baik, Sangat bagus. akhirnya ada air, benar. Kalau cara damai berhasil, pasti di sini, tidak salah. Aku kenal pemilik rumah ini, tahun lalu dia mengungsi keluar. Dan tidak pernah kembali lagi. Jadi rumah ini sudah lama terbengkalai di sini. Ah, gali saja, kalau bisa dapat air, desa kita Li Jiachun tidak akan khawatir tentang penghidupan lagi. Kalau pemiliknya kembali, tidak perlu lagi hidup berpindah-pindah. Untuk mengungsi. Benar. Jauh di sana, ada tempat lain yang juga berasap. Tapi itu di dalam gunung ini. Haruskah kita beritahu orang-orang desa Liang Jiachun untuk mencoba? Tidak perlu. Desa Liang Jiachun sekarang sibuk. Bibi Gu, lihat, ini dia. Menurut catatan kuno, berdasarkan kepadatan asap ini, tidak lama lagi kita akan menemukan air. Oh. Benarkah? Gali saja dan lihat. Baik. Semua bekerja, ayo kerja, mulai kerja. Kepala desa, kita sudah menggali lama, mana ada air? Benar, kepala desa. Serangga beracun malah banyak, jangan-jangan kau ditipu oleh wanita bermarga Gu itu. Omong kosong apa itu? Kalau cara ini tidak berguna, seluruh desa Li Jiachun mau ikut-ikutan wanita desa liar itu bermain-main? Ini, hari sudah hampir gelap, bagaimana kalau besok lagi? Benar. Semua pria desa kita ada di gunung, bagaimana kalau perampok masuk ke desa? Bagaimana itu? Tenang saja, hari ini perampok di gunung tidak akan pergi ke desa Liang Jiachun. Mungkin. Benar, aku sudah memberitahu sebelumnya. Mungkin sekarang desa Li Jiachun sudah dijarah habis. Mereka sibuk dengan urusan sendiri, mana ada waktu mengganggu kita. Kepala desa memang bijaksana. Kita harus cepat, gali airnya, ayo. Semua kerja keras, gali malam ini, bergantian. Asal dapat air, desa kita akan jadi desa terkaya. Jangan gali lagi, kita sudah dijarah habis oleh perampok. Apa? Air, aku dapat air, cepat kemari. Wah, bagus sekali. Benar dapat air, desa Li Jiachun kita selamat. Dia benar-benar berhasil. Dengan ada air, rakyat akan selamat. Nona Gu, kau memang hebat, sekarang aku benar-benar Tunduk padamu. selamat. Kalau sudah menemukan sumber air, sisanya mudah. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara membawa air ini ke desa. Berani-beraninya kau merebut. Dasar idiot, desa aja bisa salah rampok. Buatan apa kau ini? Sudah cukup, Sabiao. Aku sudah membantumu bertindak semena-mena selama bertahun-tahun. Berapa banyak tenaga yang sudah kukeluarkan? Beginikah balasanmu? Kurasa kau belum paham ya, dasar. Ini adalah Feng Shazhai, wilayahku. Kau yang berkeluarga Ju ini. Cuma buronan pemerintah yang tak punya rumah. Kalau bukan karena pertemanan kita dulu, sudah kubunuh kau. Dasar,
Kau pasti sudah masuk penjara sekarang. Aku kan cuma mau numpang sembunyi di sini sebentar. Silakan jelaskan sendiri pada mereka, Lau Liang. Dia baru datang, belum paham aturan. Kau harus lebih sabar. Jadi, kamulah yang disebut Jushi? Kalian mau apa? Pukul. Pukul habis-habisan. Kenapa kalian memukulku? Memukulmu perlu alasan? Parenti memukul. Lau Liang, orangnya boleh kau bawa. Zhai punya aturan sendiri. Uang dan makanan yang sudah masuk Zhai. Tak ada alasan untuk dikembalikan. Ikat, bawa ke desa. Aku akan mencabik uratnya dan menguliti kulitnya. Siap. Masih sakit? Tak kusangka kau cukup perhatian. Kalau begitu aku istirahat dulu. Aduh, pinggangku kayaknya keseleo juga. Pinggang? Ngapain diam saja? Aku saja tidak keberatan. Nervous apa sih? Cepat. Ini. Itu, ini. Masih ini. Tuan, kabar baik. Tunggu sebentar. Kau, ada apa? Laporkan segera. Kolam penampungan air sudah penuh. Mulai sekarang warga desa tak perlu khawatir kekurangan air lagi. Kalau padi sudah digali, ladang bisa ditanami tanaman. Benarkah? Bagus sekali. Berarti warga desa sekitar bisa diselamatkan. Bu, kepala desa dan yang lain sudah datang. Tidak tahu ada di rumah atau tidak. Kalian, Adik, kami sengaja datang untuk berterima kasih padamu. kita ini tetangga, kalian terlalu sungkan. Ini urusan berbeda, bantuan kecil yang biasa. Semua orang tidak akan sungkan, tapi kali ini, kamu menyelamatkan nyawa seluruh desa Li. Kakak ipar, perkataanmu terlalu berat. Adik, ini sedikit hadiah dari kami semua. Ambillah cepat. Ini. Tidak bisa, tidak bisa, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa mengambil tanah milik semua orang. Aduh, ambil saja. Kita orang desa, sudah beberapa tahun dilanda bencana. Tidak punya banyak uang, ini hadiah kecil dari kami semua. Kalau tidak mau menerima, kami akan merasa bersalah. Tidak bisa, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak pantas menerimanya. Adik, dengarkan nasihatku, Teramala. Bagi kita orang desa, tanah adalah akar kita. Dengan tanah yang diberikan semua orang, kamu akan resmi menetap di desa Li. Benar betul. Walaupun niat warga baik. Tapi aku cepat atau lambat akan pergi dari sini. Tidak bisa menerima kebaikan mereka begitu saja. Ebu, apa yang kamu pikirkan? Ibu sedang berpikir, apakah akan tinggal di desa? Adik, kamu mau pergi? Aku belum memutuskan kapan akan pergi. Benar, aku. Aku ingin membawa King He pergi dari sini. Tapi dia belum memutuskan. Aduh, aku lupa hal ini. Maaf Tuan, aku kurang pertimbangan. Adik, Tuan tampan dan berasal dari keluarga kaya. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi, benar. Kami pergi dulu, bekerja, ayo pergi. Maaf. Tadi aku. Aku tahu. Kamu hanya menolak mereka. Mencari alasan. Tapi aku serius. King He, kamu mau pergi dari sini bersamaku? Sitsu, kembalikan istriku. Kamu siapa? Aku bahkan tidak kenal istrimu. Sayang, kalau bukan karena kau merampas uang keluargaku, istriku mana mungkin kabur? Aku minta kau ganti nyawa. Kembalikan istriku. Aku bunuh kau. Ku bunuh kau.
Kembalikan istriku. Keluar. Keluar sekarang. Aduh. Das Huang, babi gendut ini, sudah mendapat hukuman yang setimpal. Mari kita maafkan dia. Lau Li, dulu desa Li kekurangan air. Semua berkat bantuan desa Liang. Sekarang kalian sudah baik, jangan lupa budi. Kamu ini bicara apa sih? Kami kan membayar dengan uang dan bahan makanan untuk hak pakainya. Aku tidak bilang mau pakai air kalian gratis. Aku cuma ingin berunding dengan kalian. Baiklah. Adik perempuannya datang. Paman Liang, syarat apa yang kau inginkan? Berani kau tanya? Kalau bukan karena kau mengelabuiku. Mana mungkin sumber air ini jatuh ke desa Li? Sistem 1000 poin. Dendamnya besar sekali. Paman Liang, nasi bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kapan aku mengelabui kalian? Kau bohong bilang ada air di gunung, sampai kami menggali sia-sia. Berhari-hari. Yang membohongimu itu Yojin An. Apa hubungannya denganku? Kamu lisik sekali, Zhou Jinan. Sudah kupotong tangannya dan kulempar ke gunung. Antakmu. Utang ini akan kucatat dulu. Lau Li, apa sebenarnya maumu? Berikan air untuk desa Liang. Menurut aturan, sumber air ditemukan oleh adik perempuan itu. Jadi dia yang berhak memutuskan. Aku? Sederhana saja. Hanya 2 syarat. Syarat pertama, kalian hanya boleh menggunakan air di malam hari. Sistem 1000 poin. Malam hari, di gunung banyak ular dan binatang buas. Apa maksudmu? Syarat kedua, mulai tahun ini, 30% hasil panen desa Liang harus diberikan ke desa Li. Kamu, lebih baik merampok saja. Paman Liang, jangan-jangan kau lupa 2 syarat ini adalah usulanmu sendiri. Kamu. Untuk yang lain, nanti kalau aku ingat, baru ku beritahu. Lau Li, desa kalian Li benar-benar mau menghabisi kami sampai habis? Kalau aku sudah terdesak, aku bisa melakukan apa saja. Aku percaya adik. Syarat ini kan kalian yang ajukan sendiri. Ini namanya menanggung akibat perbuatan sendiri. Jangan salahkan orang lain. Baiklah, baik. Kamu dan kamu, kalian semua tunggu saja. Tunggu ya, tunggu. Aduh. Aku bilang kamu boleh pergi. Kenapa kamu lagi? Nggak boleh pergi. Mau mengikat aku ya? Sistem menerima 4000 poin. Tuan Shen, kamu benar-benar mengikatnya? Dia kan kepala desa, ini mungkin kurang tepat. Kepala Desa Li, kamu juga dengar, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kalau tidak duluan bertindak, biarkan dia pulang terus berbuat jahat. Memang benar, tapi Tuan Shen benar, dengan gaya desa Liang, pasti tidak akan diam saja. Nanti saat berebut air, kita pasti akan berkelahi lagi. Lebih baik, tangkap pemimpinnya dulu. Lagi pula, dia bekerja sama dengan perampok, belum jelas. Jangan sampai melepaskan harimau kembali ke gunung. apa? Desa Liang bekerja sama dengan perampok? Bekerja sama dengan perampok. Benar atau tidak, sebentar lagi kita tahu. Wah, kalian? Kalian datang ke desa Liang untuk apa? Siapa yang mau ke desa kalian? Kami mau ke desa Guihua. Kalian ke desa Guihua untuk apa? Shock ikut komper. Kepala desa sudah ditangkap, masih sempat di sini mencangkul. Apa yang kamu omongin? Kembali. Kemarin kepala desa tidak pulang semalaman. Cepat, beritahu desa. Ternyata tertipu. Kepala desa, benih-benih ini untuk dibagikan ke warga. Ini sayuran musiman, bisa cepat panen. Benih ini aku kenal. Kok? Beda dengan yang pernah aku lihat? Sudah dimodifikasi, tanam saja dengan tenang. Oh, baiklah. Yang adik beri, kami percaya. Ayah, Adik, kamu sudah lama tidak ke kota. Di mana kamu beli benih ini? Anggap saja dari Dewi. Kalian ngobrol saja. Aku pergi dulu. Dewa lagi. Dewa ini benar-benar baik ke desa Li. Hahaha. kamu benar-benar percaya? Menurutku, si adik perempuan itu baru beneran Dewi Welas Asih. Berkat bantuan adik perempuan, kalau tidak, desa kita ini mungkin tahun ini tidak akan bertahan.
Kalian ini, Tuan sedang mandi, Nona mohon tunggu sebentar. Hei, dia mandi di kamarnya sendiri. Masa aku mau mengintip? Minggir. Wah, astaga. Tubuh pria ini terlalu sempurna. Nona Gu, kamu lihat apa? Aku tidak lihat apa-apa. Aku cuma lewat. Nona Gu, kamu. Ada apa? Kepala desa Liang mau makan? Aku bawa makanan untuknya. Ada masalah? Tapi dapur ada di sana. Aku bodoh amat. Cuma melirik sebentar, perlu ribut-ribut. Sampai bikin malu begini. Untung tidak ketahuan Shen Yang. Kalau tidak, aku sudah tahu. kalian semua pergi. Baik. Kamu sedang mengintip? Kalau aku bilang aku cuma lewat, kamu percaya? Oh ya Tuan, desa Liang sudah terjebak. Mereka mengerahkan banyak warga desa untuk menyerbu gunung. Bagus. Ikuti mereka. Tenang, mereka meninggalkan Anda sepanjang jalan. Ikuti tanda itu. Pasti bisa menemukan sarang perampok. Ikuti petunjuknya. Naik, No. Siap. Jangan sentuh aku. Pergi. Aku akhirnya bebas. Oh. Aku pulang pasti. Tidak akan membiarkan kalian para warga nakal ini. Adieu, ampun, ampun. Aku sudah bertobat, tidak akan jadi orang jahat lagi. Bicaralah di kantor pemerintah. Diam di tempat. Berani teriak, langsung dihukum. Tidak. Kamu, cepat lepaskan ikatanku. Kita kabur bersama. Lepaskan? Lepaskan nenek moyangmu. Aku sengsara begini karena kamu. Jangan pukul. Jangan pukul. Lepaskan dia. Sabiao, cepat lepaskan kepala desa. Kalau tidak, kami akan merebutnya. Paudao, kamu tahu ini tempat apa? Berani bawa mereka ke sini. Lu mau bunuh mereka ya? Siapa suruh ikat kepala desa kami? Buat apa gue ikat dia? Pakai otak dikit lah, ada yang lihat langsung kok. Mau cari alasan lagi? Siapa? Siapa yang lihat? Eyo Mayu. Jangan-jangan kita dibohongin? Jadi gimana ceritanya? Dua bodoh ini baru nyadar sekarang. Orang itu adalah pemimpin desa angin pasir. Sabiao, cari kesempatan tangkap dia. Siap. Selesai. Kalian dua bodoh, dibegoin sama orang desa Li. Ini semua salah desa Li. Siapa yang ngasih ide ke mereka? Licik dan jahat banget sih. Emosi negatif warga desa Liang, sistem menerima. 3.200 poin. Memang harus bakar kebencian massal. Poin naiknya lebih cepat dari roket. Gue licik? Ini namanya taktik. Inghi, selanjutnya gimana? Nonton aja. Pemimpin bandit ada di depan mata, cuma nonton doang? Jangan-jangan lu beneran mikir, satu desa besar ini cuma ada 2 bandit doang? Iya juga. Sekarang bisa dipastikan desa angin pasir kolusi sama desa Liang. Lu pinter banget, gue dengerin lu. Beneran dengerin gue? Ya kita mundur. Mundur. Hei. Kita datang dari jauh, pulang dengan tangan hampa aja. Lu lihat aja. Orang-orang desa Liang ini. Gak ada yang bakal lolos. Bukannya mereka satu grup ya? Pemimpin Sa, kalian ngapain sih? Desa Angin Pasir bisa bertahan sampai sekarang, karena selalu hati-hati. Sekarang, mereka tahu markas kita. Jangan sampai dia turun gunung. Masuk grup kami. Atau mati. Aku gak mau jadi bandit. Aku mau pulang.
Siapa lagi yang mau kabur? Pergi, cek sekitar, jangan sampai ada yang lolos. Siap. Masih aja ngeliatin, udah pergi. Desa Liang beneran kolusi sama bandit. Perbuatan baik kepala desa Liang, sebagian besar warga masih pada gak tahu. Kepala desa Liang yang lucu ini menyalahkan gue yang dulu sangat menghormatinya. Tak disangka dia benar-benar brengsek. Antangnya mendengarkan nasihat Shin Gongzi, menahannya. Kalau tidak, seluruh desa Li akan mengalami bencana besar. Perampok ini mungkin sudah menebak kita menahan orang. Harus waspada, terutama yang punya anak di rumah. Beberapa hari ini jangan keluar desa, apalagi malam hari. Jangan sekali-kali masuk gunung. Iya, Dashan dan Dabao sering keluar. Harus dijaga baik-baik. Dabao, dabao. Cepat cari, hari juga sudah sore. Cepat cari, ayo jalan. Mereka kasihan, tapi itu akibat perbuatan mereka sendiri. Kalau dulu, lebih baik ke ibuku, mana mungkin jadi pengungsi. Bagikan saja semua buburnya. Terima kasih. Kalian benar-benar orang baik. Kalau bukan karena kalian bagi bubur, kami hanya bisa makan rumput. Orang baik dapat balasan baik. Sudah beberapa hari, belum tahu kalian dari desa mana. Kami dari Li. Cebau. Kenapa tidak kasih tahu? Hati orang susah ditebak. Apalagi di zaman sekarang, berbuat baik itu. Harus jaga keselamatan diri dulu, ibuku yang ngajarin. Kamu banyak tahu ya. Dabao, kamu benar. Ada King He yang jagain, kami tenang. Pura-pura baik. Beberapa hari ini kami banyak berpikir, semua salah kami. Tapi kakek tidak pernah berniat meninggalkanmu, kamu satu-satunya cucu keluarga Yo. Mana mungkin kami menyakitimu? Pada dasarnya, kalian tetap tidak memikirkan ibuku dan adikku. Tapi dia masih menepati janji, tidak kasih tahu pengungsi soal desa kita. Menurutku bukan menepati janji, tapi takut bermusuhan dengan kita. Sampai bubur pun tidak dapat, ibuku benar. Anjing tetap makan tai, keluarga Yo tetap egois. Benar, keluarga Yo tidak layak dibantu. You. Dabao, Ibu, kenapa datang ke sini? aku bilang tidak bisa menemukanmu sampai ke gunung ini. Jadi orang baik ya. Ibu, aku salah. Paman Li, temani aku sebentar. Apa? Mau menampung pengungsi? Sekarang, tenaga di desa memang kurang. Sulit melawan perampok. Jika desa Liang datang mengganggu lagi, kita akan terjepit di tengah, sangat sulit dihadapi. Tapi para pengungsi ini, begitu mereka lapar, mereka bisa melakukan apa saja, menampung mereka. Bukankah itu seperti mengundang serigala dalam rumah? Ini semua karena kelaparan. Asal mereka diberi makan, tidak akan ada masalah. Tapi desa kita tidak punya cadangan makanan. Jangan khawatir tentang itu. Aku setuju. Kamu mau mendukungku? Kamu benar, yang kita butuhkan sekarang bukan makanan. Tapi cukup orang untuk menjaga sumber air. Dan lagi, mereka sangat memprihatinkan. Jika kita tidak menolong mereka, mereka benar-benar akan mati kelaparan. Baiklah, aku ikut kalian. Tapi, di mana kamu akan menempatkan mereka? Rumah tua keluarga Yo. Demi Dabao, aku kasih kalian jalan hidup. Jangan sok suci di sini. Aku jadi cacat. Karena dipukuli warga desa Liang. Semua karena kamu. Sudah begini masih belum sadar juga. Aku punya sekitar 20 KL perak. Anggap saja untuk membeli rumah tua keluarga Yo. Dengan uang ini, kalian tidak akan mati kelaparan. Suamimu itu kaya raya, tapi cuma kasih segini? Kira kami pengemis? Jangan tidak tahu terima kasih. Mau ya, tidak mau ya sudah. Mau. Kami mau. Ching He, Paisaka Camo. Berbicara dengan Tuan Shen, minta tambahan sedikit? Kalian benar-benar serakah. 20 KL ini, di masa sekarang sangat berharga. Kalian masih tidak puas. Tambahkan 10 tile, hanya 10 tile. Malas berdebat dengan kalian. Tidak setuju. Jangan menyesal nanti. Apa maksudmu? Gu Ching He, lihatlah. Para pengungsi yang lari ke sini. Demi sesuap nasi, mereka bisa melakukan apa saja. Benar, Jika aku beritahu mereka desa Li punya air dan makanan. Dan desa, kita punya kurang dari 20 pria kuat. Tebak apa yang akan mereka lakukan? Warga desa Li memang sedikit, tapi menghadapi sekelompok orang kelaparan.
Lebih dari cukup. Kalau ditambah desa Liang, Kalian benar-benar tidak tahu malu. Padahal Dabao setiap hari mengantarkan makanan untuk kalian. Keluarga Yo benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tidak tahu berterima kasih, balas budi dengan kejahatan. Lebih baik aku biarkan kamu mati kelaparan. Dasar anak nakal. aku peringatkan kalian, bayar atau kita semua hancur. Orang miskin tidak takut melawan, jika dipaksa. Aku bisa melakukan apa saja. Dabao. Sudahlah, jangan berdebat dengan mereka. 10 tael ya? Bisa. Sudah bicara sampai segini. 10 tael tidak cukup, tambah 50 tael. Berani-beraninya minta lebih. Mana yang lebih penting, 50 tael atau seluruh desa Li? Kalian pikirkan sendiri. Paman Li, umumkan saja. Keluarga Yo pantas mati. Mau mengancam adik perempuan ini, tidak tahu. Dia memang ingin menampung pengungsi ini. Apa? Semuanya, cepat datang. Aku mau umumkan sesuatu. Aku kepala desa Li. Ini adik Gu King He. Desa kami beruntung punya dia di tahun sulit ini. Bisa dapat makanan. Hari ini, dia memutuskan untuk menampung kalian semua. Kita akan dapat bubur sekali sehari. Kalian semua setuju tidak? Kepala Desa Li, kalian benar-benar mau menampung kami? Tentu, tapi kita semua harus membangun desa bersama. Kalau bekerja, dapat makanan tidak? Tidak hanya kamu, istri dan anakmu juga dapat makan. Siapapun yang datang ke desa kami, tua muda, pria wanita, akan diperlakukan sama. Kami mau ikut kalian, 1000 kali mau. Terima kasih kepala desa, terima kasih, ini benar-benar menyelamatkan nyawa kami, dewa penolong, kalian seperti dewa turun ke bumi. Ini keputusan adik perempuan itu, kalian harus berterima kasih padanya. Dialah dewa penolong sebenarnya. Jangan-jangan, bangun. Mulai sekarang, kalian ikuti arahan kakak itu, tapi ingat, harus patuh aturan, kalau tidak boleh masuk desa. Baik. Semuanya, ikuti aku, berbaris rapi. Saling bantu ya. Ayo jalan-jalan. Saling bantu. Sekarang desa kita punya sumber air, panen juga terjamin. Berapa banyak pengungsi pun, aku bisa menampung. Sistem menerima 4000 poin. Sayangku. Kamu lebih memilih menolong orang asing yang tidak dikenal, daripada menolong keluarga sendiri. Dabao. Kami sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Yo. Aku masih memberimu makan, tapi kalian tidak hanya tidak berterima kasih, malah membalas budi dengan kejahatan. Benar-benar keluarga serigala yang tidak tahu terima kasih. Kamu si sayang, ulangi lagi. Siapa yang membesarkanmu? Sejak kecil ibuku yang bekerja menghidupi keluarga. Kalian keluarga Yo. Benar-benar vampir. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti ibuku lagi. Kamu. Aku pukul kamu. Benar-benar menganggapku tidak ada, ya? Kalian berdua si sayang, kalian melakukan ini. Tidak takut terkena petir? Lucu. Kalau langit punya mata dan menurunkan petir. Pasti kalian sekeluarga serigala yang tidak tahu terima kasih ini yang akan terkena. Aku hanya menyesal tidak menceraikannya dulu. Enakku. King He terus menahan diri. Kalian benar-benar merasa dia berhutang pada kalian? Bahkan jika membantu orang asing itu, meski hanya memberi semangkuk bubur. Mereka tahu menghormati dan berterima kasih pada King He. Tapi kalian, diberi 20 tael perak, tidak hanya menganggapnya sedikit. Malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu. Enakku. Sudah. Anakku sudah menderita karena kalian. Kamu benar-benar ingin membuatnya mati kesal? King He lembut hati, tapi aku tidak seperti dia. Sudahlah, ngomong apa lagi dengan mereka? Rumah tua keluarga Yo ini, kamu simpan juga tidak ada gunanya. Kalau begitu aku akan beli dengan 5 tael. Cukup? 5 tael? Tadi katanya 20 lebih tael. 4 tael. Kamu. 3 tael. Sistem menerima. 5000 poin. Baik, aku akan langsung bayar. Tidak, jangan harap dari aku mengambil 1 sen pun. Kamu Caroline, kami jual. Dabao. Kasih mereka 3 tael perak. Paman Li, sertifikat tanah keluarga Yo ini sudah lama digerogoti tikus, hari ini mohon bantuannya untuk menjadi saksi saya. Tunang adik, hari ini aku melihat transaksi ini dengan mata kepala sendiri. Nanti aku akan ke kota untuk menyelesaikan prosedur bersamamu dan membuat sertifikat tanah baru. Mulai sekarang, rumah tua keluarga Yo ini akan menjadi milikmu. Terima kasih Pak Kepala Desa. Aku menggunakan rumah tua keluarga Yo untuk menampung pengungsi. Ini juga bisa dibilang menebus dosa keluarga Yo. Sebenarnya tidak ingin menyelamatkanmu, ingat janjimu padaku ya. Nanti aku akan membalas budimu dengan besar. Apa kamu ingat apa yang kukatakan? Tunang tuan, Nona King He berhati lembut, keluarga Yo itu akan kuselesaikan untuknya. Ya, setelah urusan ini selesai. Segera ke kota, kumpulkan orang, bawa beberapa bahan makanan ke sini. Untuk menolong para pengungsi. Siap. Benar, orangnya kupukul. Terserah mau dibunuh atau dipotong-potong.
Aduh, jangan bunuh aku, beri aku kesempatan untuk berbalik arah. Aku tahu kalian sedang menolong pengungsi, aku punya uang dan makanan. Aku rela menyerahkan semuanya, kumohon beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Bergabung denganku. Apa aku tidak salah dengar? Tidak salah, Nona cantik dan baik hati, seperti Dewi Wulas Asih. Bisa mengabdi padamu adalah keberuntunganku. Kalau pengadilan memeriksa Sili yang ini, apa kamu bersedia menjadi saksi? Bersedia, pasti bersedia. Sudah lama aku tidak suka dengan gerombolan perampok itu, dia bersekongkol dengan perampok. Menindas rakyat, benar-benar kejahatan besar. Orang ini berhati jahat, kalau dibiarkan pasti jadi bencana. Saat ini kita paling kekurangan uang dan makanan. Kalau kamu benar-benar tulus memberikan semua uang dan makananmu untuk menolong pengungsi, itu juga bisa menebus kesalahanmu. Bersedia, aku sangat bersedia. Dan aku sangat paham dengan benteng angin pasir, pasti berguna untuk kalian. Adik, ternyata benar seperti yang kau duga. Setelah aku berteriak di gunung, beberapa kelompok pengungsi keluar. Pengungsi-pengungsi ini juga menderita karena bencana kelaparan, tidak bisa bertahan hidup, sehingga meninggalkan kampung halaman dan pindah ke gunung. Di gunung-gunung ini setidaknya masih ada sayur dan buah liar. Sebenarnya, berkat Pangeran Pingyang yang bijaksana, rakyat punya cadangan makanan, sehingga bisa bertahan beberapa tahun ini. Dengar-dengar, beberapa kota di sekitarnya, kulit pohon di puncak gunung ini sudah habis dikunyah. Kalau dia benar-benar raja yang bijak, Pangeran Pingyang ini, seharusnya dia tidak mengizinkan pengungsi masuk kota. Sumber daya yang sudah sedikit itu malah harus dibagi-bagi dengan para pengungsi. Nyawa pengungsi juga nyawa, kan? Dia bodoh. Kalau pengungsi terlalu banyak dan memberontak, yang pertama dibunuh ya Pangeran Pingyang itu. Gak sampai segitunya lah. Masa sih? Dalam sejarah, peristiwa seperti ini sudah sering terjadi, bukan? Kalian ngapain di sini? Tidak dengar ada banyak pengungsi? Cepat tangani, pergi sekarang. Ayah. Tuan Shen, total Ada, 155 penggangsi. Sudah kutunggu di halaman rumah tua keluarga Yo. Kasih mereka makan sekali sehari, mereka tidak akan buat onar. Malah bisa bantu meringankan pekerjaan kita. Banyak sekali. Ada 60 orang dewasa, rencananya akan kumpulkan mereka untuk melawan perampok bersama. Jumlah segini masih bisa kuhidupi, selesaikan ancaman luar dulu. Terima kasih. Capek nggak? Aku lanjut dulu. Oh, Dik. Lihat, ini hasil panen pakai caramu. Enak dimakan dan manis. betul-betul. Lain kali ingat, jangan dicabut sampai akarnya lagi. Sayur apa ini? Ini namanya kangkung. Tahan panas banget dan juga tumbuhnya cepat. Setiap kali dipanen ujungnya, beberapa hari lagi sudah tumbuh yang baru. Ajaib sekali. Dia kok nggak kenal kangkung sih? Jangan-jangan dia bukan orang zaman sekarang? Nanti beberapa hari lagi kamu akan tahu. Sekarang setiap rumah akhirnya bisa makan sayuran yang layak. Dik. Kalian lihat ini apa? Wah, Tomat Juni. Iya tapi bukan. Menurut pengalamanku, tomat Juni ini belum benar-benar matang. Kalau sudah matang nanti, 1 biji bisa setara dengan 3 biji besar. Hebat sekali. Iya, ini bibit yang diberikan oleh adik perempuan itu. Tidak tahu jenis apa, tapi hasil panennya jauh lebih baik daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Benar, daunnya sangat lebat. Kalau bukan karena kepala desa menghentikan, banyak warga yang ingin memetiknya untuk dimakan sebagai sayur. kalian suruh semua orang jangan buru-buru, tidak lama lagi. Setiap rumah tangga bisa menikmati sayuran segar. Tanam saja dengan cara ini, nanti tidak akan habis dimakan. Sama sekali tidak akan habis. Berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki? Dengar kabar? Desa Li menampung lebih dari 100 pengungsi. Setiap hari mereka makan 2 kali, tidak hanya tidak menjadi miskin. Malahan semakin baik keadaannya. Siapa yang menyuruh desa mereka punya air? Tidak seperti desa kita. Minum air saja susah, apalagi menyiram tanah. Danyu juga bilang,
desa sebelah itu. Lambat laun akan habis juga, menurutku. Sekarang mereka jauh lebih baik daripada desa kita, hanya saja. Kalau mereka tidak menukar makanan dengan air, apa yang akan kita makan? Kepala desa dan suamiku sudah lama hilang. Persediaan makanan di rumah paling banyak bertahan 10 hari. Kalau tidak ada cara lain, aku terpaksa menikah lagi ke desa Li, katanya beberapa desa sebelah. Ingin mengawinkan anak perempuan mereka ke sana, setidaknya. Tidak kelaparan, sungguh membandingkan orang lain bikin kesal. Kenapa kau menghalangiku? Baru beberapa hari berlalu, mereka sudah mengeluh. Kalau kepala desa ada, kita masih punya cara, tapi sekarang hanya dengan kita. Bagaimana bisa menenangkan warga? Semua ini karena desa Li. Kakak saya mana? Bukannya katanya mau bersama-sama menyerang desa Li. Sudah lama berlalu, mana aksinya? Katanya menunggu kabar Liang Ye. Tapi seharusnya tidak perlu menunggu selama ini. Besok tanya lagi, kalau tidak bergerak. Setidaknya panggil orang-orang dulu. Nanti malah bikin panik, yang mau pergi-pergi, yang mau bubar-bubar. Desa kita akan kosong. Hanya bisa begini, Daniu. Ada yang menyuruhku memberikan ini padamu. Bagus, akhirnya bisa mulai bertindak. Apa yang tertulis di sini? Tidak ada apa-apa. Besok kita pergi ke desa Li untuk berunding. Ayo. Belum tidur? Coba cicipi sup manis buatanku. Baik. Selama ini, kamu sebagai anak orang kaya, mengerjakan pekerjaan seberat itu. Sebagai tanda terima kasih, aku memutuskan untuk memberimu makan sendiri. Ah, Sepertinya kali ini juga sulit diminumnya. Sistem menerima 30 poin. Kali ini sepertinya lumayan enak. tentu saja, sebelumnya karena bahan-bahanku terbatas, tapi sekarang, dengan bahan yang tepat ditambah keahlian memasakku, tentu saja enak. Gimana? Manis nggak? Nggak semanis kamu. Pertanyaanku waktu itu. Kamu belum jawab. Setelah urusan desa selesai. Mau ikut aku pulang nggak? Kalau Dabao dan Xiaoni gimana? Aku bersumpah padamu, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Nggak akan berubah. Hah, omongan doang. Mulut pria? King He, aku padamu. Pasti akan bertanggung jawab. Udah, Aku pasti akan menjemputmu dengan tandu mewah, menikahimu secara resmi. cuma segitu? Kamu punya permintaan apa lagi? Langsung bilang aja. Aku pasti setuju. Ya. Dasar kepala batu. Suasana sudah begini. Sekarang, ya udah. Kalau gitu, Ayo langsung saja. kamu... Aduh. Kemarin malam gegabah, sekarang beneran mau nempel ya? Ibu, Kok ada di kamar Paman Shen? SSST. Barusan kita ngomong apa ya? Negosiasi. Desa Liang ini harus ngasih uang dan beras. Buat ditukar dengan air dari desa kita. Main sana main. Iya, nanti kita bicara lagi setelah dia bangun. Pada di sini ya. Pak Kepala Desa, Desa Liang udah setuju semua. Iya, syarat yang kamu dan Kepala Desa Liang ajukan waktu itu. Sepertiga hasil panen untuk kita. Sore tadi aku sampaikan ke mereka, mereka setuju semua. Wah, akhirnya Desa Li kita bisa. Bangga banget nih. Iya, dulu ambil milik kita, sekarang harus mengembalikan semuanya. Betul. Mereka setuju cepat-cepat, jangan-jangan. Ada tipu muslihatnya. Di, kamu nggak tahu? Sekarang Desa Liang juga susah hidupnya.
Putus bantuan uang dan beras dari kita, ditambah lagi tidak ada air. Mungkin mereka tidak bisa bertahan sampai tahun depan. Penyediaan air di malam hari juga sudah disetujui. Sumber air ini ada di tangan kita. Dia mau tidak mau harus setuju, ya. Apalagi kita sudah bantu desa Guihua sebelah, mereka janji. Kalau desa Liang berani merebut dengan paksa, mereka mau bantu. Dan jaga sumber air bersama kita. Kalau begitu, ya sudah begitu saja, sambil lindungi kepentingan kita sendiri, kalau bisa bantu sedikit. Ya bantu saja. Bagus, kamu setuju saja. Jangan tunda, sore ini saya bawa mereka ke Bukit Galiparit. Paman Li, kamu sendiri jangan pergi, begini saja. Cari 2 warga desa, suruh jaga di sana. Tidak apa, air itu kan air penyelamat kita. Saya harus jaga sendiri baru merasa tenang. Jangan-jangan kalau ada keadaan darurat. Kepala desa seperti saya ini, bicara masih ada gunanya, kan? Itu, kepala desa, saya ikut dengan kamu. Apapun ada yang saling jaga. Ya, ayo pergi. Eo. Syarat semena-mena seperti ini bisa disetujui dengan cepat. Ini tidak seperti gaya desa Liang. Baik, gali saja, damai setuju, kalau begitu. Terima kasih banyak Desa Li. Naik. Danyu, kamu ini ngapain? Kalau tidak tipu kalian naik bukit, bagaimana saya bisa ikat kalian? Tangkap. Danyu arhu, kalian brengsek. Masih mau tidak mau air. Lumpuhkan Desa Li kalian, sumber air semua jadi milik kita. Nanti pindahkan desa angin pasir ke sini saja ini. Kalian juga satu komplotan dengan perampok. Aduh. Seharusnya dengar kata damai, tidak seharusnya naik bukit sendiri. Desa Li tidak ada yang memimpin. Lihat bagaimana kalian melawan. Kamu ini mau apa? Turun ke sumber air, adalah kakak, minum air ini. Lumpuhkan Desa Li kalian. Gampang sekali. Air beri kami minum 2 teguk, sana-sana. Ini untuk masak bubur, bagi pengungsi malam nanti, jangan kotori. Kami minum 1 teguk juga tidak apa. Lihat si tua ini lucu juga, haha kalian. Jangan keterlaluan, kalau begini lagi saya. Kamu yang punya dosa, coba ngomong kasar. Udah, kalian jangan ganggu dia lagi. Masalah kemarin, Shen Gongzi aja nggak masalah. Kalian jangan susah-susahin dia. Ya. Kakak peri, mereka ganggu aku. Dasar penjilat. Sudahlah. Bubur ini dimasak lama, ya kerja dulu. Sana. Ya. Kok air ini asinnya? Ayo, kita lihat. Bukan, dia kenapa? Dasar panas banget. Cantik, datang sini. Pergi sana. Serang. WK. Aduh. Minum obat apa sih? Nggak tahu, dia langsung mau cium aku. Kayak anak manis gitu. Dasar masih mau lagi? Percaya nggak aku bacok kamu? Qinghe, Pasengganko. Ikut naik gunung juga? Kamu minum air dari ember itu? Air di ember itu bermasalah. Ada apa kakak? Lihat jalan, hati-hati jebakan, teman-teman. Semangat, malam ini kita hancurkan Desa Li. Ya. Jangan bergerak. Cewek kecil, keras juga. Bukannya airnya udah dikasih obat? Mereka kenapa? Cuma mereka berapa orang, nggak perlu khawatir. Cuma kalian berapa orang, mau melawan juga? Turunkan senjata, kami kasih ampun. Kamu lihat baik-baik. Kita sebenarnya berapa banyak? Itu pengungsi. Dengar-dengar Desa Li menampung lebih dari 100 pengungsi. Dasar, ngomong dari tadi. Kakak, kita juga nggak tahu. Kelaparan ini. Mereka berani melawan? Kakak, kamu ngerti apa? Pengungsi bukan manusia, tapi hantu. Mereka yang paling menakutkan. Mereka banyak banget kakak. Kalau berantem beneran.
Kita nggak untung. Pirantem? Pirantem apen? Munder. Yang menyerah dibebaskan. Kamu yang culun ini berani ancam aku? Kakak. Itu tentara. Habis, kita dikepung, kakak. Dari mana datangnya tentara? Gimana ini? Gunung tinggi raja jauh, takut apa sama tentara? Teman-teman, ikut aku tembus kepungan. Mau mati? Masih nggak sadar juga? Ini adalah Pangeran Pingyang. Bukan anak pejabat, tapi anak kaisar. Aku sudah memindahkan 2.000 pasukan dari dalam kota, dan sudah mengepung seluruh desa Li. Sekelompok kecil bandit gunung tidak ada artinya. Lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Cepat berlutut dan minta ampun. Kakak, ini. Bagaimana ini? Ampun. Jenderal Liu, bawa dia ke kantor pemerintah, akan diadili di hari lain. Baik. Bagus. Oh, hahaha. Mana orangnya? Cepat, Ibu, buru-buru mau kemana? tidak ada waktu lagi, cepat kemas barang-barang, kita harus lari. Kenapa? Pokoknya, nanti ibu jelaskan. Aku sudah membuat masalah besar. Kamu bilang, tidur dengan siapa saja tidak masalah, tapi kok malah tidur dengan seorang pangeran? Tahu dari awal aku. Apalagi? Kenapa, Nona Gu? Mau kabur begitu saja, tidak mau bertanggung jawab pada pangeran?